Turn off all the lights and wake me up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Nirwana, saya anggota dari kelompok 5 mata kuliah evaluasi dan supervisi BK, yaitu yang berjudul pentingnya evaluasi dan supervisi dalam bimbingan dan konseling. Nah, untuk sebelumnya kita akan bahas dulu apa sih perbedaan supervisi dan evaluasi. Secara prinsip, supervisi dan evaluasi dapat dibedakan dari 3 sisi, yaitu pertama, dari sisi tujuan utama. Supervisi bertujuan untuk membuat tetap pada jalur penyesuaian dengan rencana dan meningkatkan efisiensi. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan, meningkatkan efektivitas, mengukur dampak dan melakukan perbaikan ke depan. Kedua, dari sisi frekuensi, supervisi bersifat reguler dan kontinu, sedangkan evaluasi bersifat episodik atau dari waktu ke waktu tertentu ketika suatu proyek atau program selesai. Ketiga, dari sisi fokus, supervisi memfokuskan diri pada input, output, proses dan rencana kerja, sedangkan evaluasi memfokuskan diri pada efektivitas, relevansi, dampak, dan efektivitas biaya. Baik, di sini saya Desma Sapitri akan melanjutkan pemaparan dari Sela Nirwana. Dalam mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dapat melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, terdapat fase persiapan. Pada fase persiapan ini terdiri dari kegiatan penyusunan kisi-kisi evaluasi. Dalam kegiatan penyusunan kisi-kisi evaluasi ini, langkah-langkah yang dilalui adalah yang pertama, penetapan aspek-aspek yang dievaluasi. Aspek-aspek yang dievaluasi adalah penentuan dan perumusan masalah yang hendak dipecahkan atau tujuan yang akan dicapai. Lalu, program kegiatan bimbingan, personal atau ketenangan, fasilitas, teknik dan administrasi bimbingan, pembiayaan, partisipasi personal, proses kegiatan, akibat sampingan. Lalu, langkah-langkah kedua, penetapan kriteria keberhasilan evaluasi. Misalnya, bila proses aspek kegiatan yang akan dievaluasi, maka kriteria yang dapat dievaluasi ditinjau dari lingkungan bimbingan, saran yang ada, dan situasi daerah. Lalu langkah ketiga, penetapan alat-alat instrumen evaluasi. Misalnya aspek proses kegiatan yang hendak dievaluasi dengan kriteria bagian B di atas, maka instrumen yang harus digunakan ialah checklist, observasi kegiatan, tes situasi, wawancara, dan angket. Langkah keempat, penetapan prosedur evaluasi. Seperti contoh pada butir B dan C di atas, maka prosedur evaluasinya melalui penelaahan, kegiatan, penelaahan hasil kerja, konferensi kasus, dan lokal karya. Langkah kelima, penetapan tim penilaian atau evaluator berkaitan dengan contoh di atas. Maka yang harus menjadi evaluator dalam penilaian proses kegiatan ialah ketua bimbingan dan konseling, kepala sekolah, tim bimbingan dan konseling, dan konselor. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Mbak Aisyah Jessica Lolita Mara. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Jessica Lolita Mara. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu Desma Sapitri. Di sini ada fase persiapan kedua. Fase persiapan kedua yaitu fase persiapan alat atau instrumen evaluasi. Dalam fase kedua ini dilakukan kegiatan diantaranya 1. Memilih alat-alat atau instrumen evaluasi yang ada atau menyusun dan mengembangkan alat-alat evaluasi yang diperlukan. Kedua, pengadaan alat-alat instrumen evaluasi yang akan digunakan. Ketiga, fase pelaksanaan kegiatan evaluasi. Nah, dalam fase pelaksanaan evaluasi ini, evaluator melalui kegiatan, yaitu 1. Persiapan pelaksanaan kegiatan evaluasi. Kedua, melaksanakan kegiatan evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan telah ditentukan. Baiklah, perkenalkan nama saya Kesya Meleni Septina dari kelompok 5 semester 6. Oke, langsung saja di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang ketiga yaitu fase menganalisis hasil evaluasi. Dalam fase analisis hasil evaluasi dan pengelolaan data hasil evaluasi ini dilakukan mengacu kepada jenisnya data.
Data-datanya itu diantaranya yang pertama, tabulasi data. Yang kedua, analisis hasil pengumpulan data melalui statistik atau non-statistik. Yang ketiga yaitu fase penafsiran atau interpretasi dan pelaporan hasil evaluasi. Pada fase penafsiran atau interpretasi dan pelaporan hasil evaluasi ini dilakukan kegiatan membandingkan hasil analisis data dengan kriteria penilaian keberhasilan dan kemudian diinterpretasikan dengan memakai kode-kode tertentu untuk kemudian dilaporkan serta digunakan dalam rangka perbaikan atau pengembangan program layanan bimbingan dan konseling. Dalam supervisi dan evaluasi ini harus ditunjukkan untuk mengetahui apakah strategi yang dipergunakan cukup efektif atau harus dirubah dan apakah isu ini masih dapat diteruskan atau tidak. Oke, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Agung Pradoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pradoto dari kelompok 3. Saya ingin mempresentasikan tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang. Pertama, objektif, artinya pelaksanaan evaluasi dan supervisi harus dilakukan atas dasar indikator-indikator yang sudah disepakati tanpa densi a priori. Yang kedua, transparan atau keterbukaan. Pelaksanaan evaluasi dan supervisi harus dilakukan secara terbuka dan informasikan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi dan supervisi ini. Selanjutnya, yang ketiga, partisipasi, yaitu pelaksanaan evaluasi dan supervisi harus melibatkan secara aktif dan interaktif bagi para pelaku. Yang keempat, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Pelaksanaan evaluasi dan supervisi dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal. Yang kelima, tepat waktu. Pelaksanaan evaluasi dan supervisi harus sesuai waktu yang dijadwalkan. Yang terakhir, keenam, berkesinambungan, yaitu hasil evaluasi dan supervisi harus dipakai sebagai umpan balik penyempurnaan pada kebijakan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang subjek yang dievaluasi. Ya, subjek yang dievaluasi itu adalah penilaian proses, dimaksud untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain. Yang pertama, kesesuaian antara program dengan pelaksanaan. Yang kedua, keterlaksanaan program. Yang ketiga, hambatan-hambatan yang dijumpai. Yang keempat, dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan yang mengajar. Yang kelima, respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap layanan bimbingan. Yang keenam, perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas, perkembangan, dan hasil belajar, dan keberhasilan siswa setelah menamatkan sekolah baik pada studi lanjut ataupun pada kehidupan di masyarakat. Dan apabila dilihat dari sifat evaluasi bimbingan dan konseling lebih bersifat penilaian dalam proses yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, ada mengamati partisipasi dan aktivitas siswa dalam kegiatan layanan bimbingan. Yang kedua, mengungkapkan pemahaman siswa atas bahan-bahan
yang disajikan atau pemahaman pendalaman siswa atas masalah yang dialaminya. Yang ketiga, mengungkapkan kegunaan layanan bagi siswa dan perolehan siswa sebagai hasil dari partisipasi. Yang keempat, menggunakan minat siswa tentang perlunya layanan bimbingan lebih lanjut. Yang kelima, mengamati perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Yang keenam, mengungkapkan kelancaran proses dan susunan penyelenggaraan kegiatan layanan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dinda Gustia. Terima kasih. Saya Dinda Gustia Verlisanti akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan hambatan-hambatan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, pelaksanaan bimbingan di sekolah tidak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program BK. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan dan konseling memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, baik ditinjau dari segi jenjang maupun programnya, sehingga kemampuannya pun dalam mengevaluasi pelaksanaan program BK sangat bervariasi, termasuk dalam menyusun, membakukan, dan mengembangkan instrumen evaluasi. Lalu yang ketiga, belum tersedianya alat-alat atau instrumen evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah yang valid, reliable, dan objektif. Selanjutnya, yang keempat, belum diselenggarakannya penataran pendidikan dan pelatihan khusus yang berkaitan tentang evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling pada umumnya. Penyusunan dan pengembangan instrumen evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Lalu yang kelima, penyelenggaraan evaluasi membutuhkan banyak waktu dan uang, belum adanya guru dan konselor inti dan instruktur BK yang ahli dalam bidang evaluasi pelaksanaan program BK di sekolah. Lalu yang keenam, perumusan kriteria keberhasilan evaluasi pelaksanaan bimbingan dan yang tepat, yang tegas dan baku belum ada sampai saat ini. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Dan pemaparan materi dari kelompok kami, jika bermanfaat jangan lupa like, komen, dan share.